Ya, pertama masjid ini memang kalau di ini kan Gunung Muria, itu puncaknya Muria kan ini. Kalau yang lain itu ada Argo Piloso, Argo Jembangan, ada Puncak Songolikor dan sebagainya. Jadi ini puncak Muria yang paling tinggi adalah masjid ini. Ini posisinya ketinggian sekitar 800 meter lebih dari permukaan laut. Kemudian ini kalau ini juga dimanfaatkan untuk Jumatan. Pertama kali di Desa Colo dan sekitarnya Jumatan itu di sini. Dan alhamdulillah konon yang pertama adalah kakek saya. Kakek saya menjadi imam dan khotib di sini. Kemudian sampai sekarang dimanfaatkan untuk Jumatan setiap Jumat, kemudian untuk taraweh setiap bulan puasa, kemudian untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang tahunan, kemudian yang setiap bulanan itu ada semua. Nah, kemudian untuk bentuk ya semacam ini pengimaman semani ke dalam, tidak seperti masjid-masjid yang lain. Ini masih asli, terbuat dari batu, umpaknya juga dari batu, tapi dulu tidak diukir, hanya diukir. Ini yang ngukir seingat saya orang Bali. Mustokonya masih asli, mustoko masjid masih asli. Untuk tembok dan sebagainya ini sudah direnovasi. Kemudian ini kayu jati ini adalah lapisan baru. Ini hanya dilapisi kayu jati ini baru. Ini bantuan dari pemerintah. Kalau peninggalannya apa aja Pak? Masjid menjorok ke dalam itu masih sedikit cerita, maksudnya apa gitu? Ya, ini memberi pesan kepada kita umat Islam, terutama kaumnya Mbah Sunan Muria, itu hendaknya mengutamakan akhirat, mengutamakan rohani, mengutamakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini ada menonjol keluar itu hanya sedikit, sekitar 1/5. Karena kita memang hidup di dunia, kita sudah barang tentu butuh yang namanya duniawi. Jadi kita umat Islam tidak boleh anti duniawi, karena memang itu bekal untuk ibadah. Itu. Kenal sebagai masjid di atas alam itu seperti apa sih? Ya karena kalau kebetulan musim-musim menjelang musim hujan atau menjelang berakhirnya musim hujan, itu kabut kan sampai sampai ngandas, sampai mendarat ke bumi. Itu memang betul-betul kadang-kadang 5 meter tidak kelihatan. Jadi kita seperti berada di awan kalau itu di sini. Makanya kalau sekarang ada ada drone, kita bisa ngambil dari, memang seperti di tengah awan itu. Cerita soal Mbah Sunan Muria menyebarkan agama Islam pada waktu zaman dulu di lereng di Muria seperti apa sih Pak, maksudnya kenapa ini ada satu, beliau mengajarkan topongeli. Ini teknis beliau mengajarkan agama Islam. Topongeli bukan berarti kita atau beliau berdiam diri di tengah sungai menghanyutkan diri, enggak. Artinya kita ke masyarakat yang waktu itu mungkin memeluk kapitayan atau agama atau animisme, dan beliau ke situ, beliau masuk ke situ. Ada ada perkumpulan, misalnya ada bayen, biasanya kidung yang bukan Islami. Nah, dimasuki di situ, diajak membaca berjanji. Ada orang mati, ya dibacakan ya mungkin sebangsa kidung. Beliau masuk ke situ, dibacakan Al-Quran, tahlil dan sebagainya. Kemudian ada misalnya panen padi atau panen kopi dan sebagainya. Dulu itu yang namanya wiwit. Bahkan sampai sekarang masih ada wiwit kopi itu. Itu kalau dulu kan didoakan doa yang, kalau sekarang kan dibacakan manakib. Jadi beliau masih masuk ke paguyuban yang ada di masyarakat dengan tidak menggusur paguyubannya, tapi mengisi dengan tauhid. Oke, Pak Rasid pamit nggih.
Ini gendongnya. Ya ngeten iki peziarah pada datang ngeten iki. Ini peziarah di makam Sunan Muria, peningkatannya seperti apa, Pak? Kalau menjelang Ramadan ini biasanya sampai ribuan per hari ya. Tapi bulan-bulan tertentu itu bulan Muharram itu paling ramai, sampai 10.000 per hari. Kalau bulan-bulan Sya'ban ini ya ribuan. Nah, tapi untuk nanti bulan Ramadan itu ratusan. Saya pernah mencatat itu bukan berarti saya hanya mengira-kira, tapi karena saya tidak hafal, saya pernah mencatat itu. Kalau setiap hari itu secara umumnya sekitar 5.000 sampai 6.000, tapi kalau hari rame bahkan sampai puluhan ribu ke atas. Kalau bulan Ramadan itu ratusan. Adapun asal dari penjara itu sendiri, kalau bulan Sya'ban ini dari sekitar ini, Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Demak dan sebagainya. Kalau bulan Sya'ban itu Jawa Tengah, hampir Jawa Timur. Kalau bulan Muharram itu semua. Kalau bulan Maulud itu Jawa Barat, Jawa Timur, juga dari Lampung, Sumatera, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan secara keseluruhan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi secara keseluruhan. Kalau dari luar negeri itu yang paling banyak itu dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Thailand. Yang pernah saya ketemu dari Mesir, dari Australia, dari Suriname saya juga pernah ketemu, dari Belanda, dari Jerman, dari Perancis saya juga pernah ketemu. Jadi hampir dari seluruh pelosok dunia itu ada, tapi yang banyak ya ASEAN. Terus kegiatan peziarah di sini apa aja, Pak, biasanya? Ya hanya sedikit yang mereka itu tidak tahu, hanya gelintiran orang yang ziarah sini itu wisata, melihat-lihat. Kalau semua itu berziarah, tahlil, mendoakan Sunan Muria, kebanyakan itu, ya mayoritas. Hanya beberapa orang yang mungkin karena tidak tahu. Kan yang datang ke sini kan ada non Muslim juga datang. Jadi mereka hanya melihat gitu. Terus mungkin Pak ini ada gentong, Pak, bisa diceritakan Pak mungkin sejarahnya dan mungkin manfaat kegunaannya seperti apa, Pak? Di sini apa di Gentong saya cerita. Di sini ya, gentongnya Sunan Muria. Ya. Meskipun tidak ada catatan, ya, tidak ada catatan, tapi ini cerita turun menurun. Gentongnya Sunan Muria dan posisinya itu memang dapur. Posisi rumahnya kan ini rumahnya Sunan Muria dulu konon. Yang ini yang sudah direhab sedemikian rupa. Ini posisi dulu gentongnya itu di sekitaran ini. Ini hanya ini digeser sedikit. Ini gentongnya ini tinggi lebih dari 1 meter tingginya karena itu dipendam dalam tanah. Ini diisi air dari tempat wudhu beliau yaitu Sendang Rejoso yang sampai sekarang juga ada, yang setiap bulan September itu dimanfaatkan untuk Guyang Cekata. Ya, ini diisi air dari Sendang Rejoso. Kemudian para peziarah itu kalau saya bayangkan itu lebih dari 90% itu pada orang Jawa mengatakan ngalap barokah, tabarukan pada minum airnya, kemudian pada cuci muka dan sebagainya, bahkan bawa pulang dan sebagainya. Dan ini apalagi orang sini, orang yang dibuktikan dari para peziarah. Air ini sama-sama dari sini dan itu disimpan itu tidak berubah sampai bertahun-tahun tidak berubah. Kalau ambil dari luar sana itu airnya bisa berubah, tapi di sini tidak berubah. Entah itu faktor apa saya kurang tahu. Ya keramatnya Mbah Sunan Muria itu tentu.